sehat dan luar biasa. Amin. Puji Tuhan, gak terasa kita bertemu kembali dalam ibadah di siang hari ini. Kakak mengucapkan welcome home buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah GNGT. Mari kita beribadah bersama-sama dan jangan di-skip-skip ibadahnya. Kita mengikuti ibadah dari awal sampai berakhirnya. Karena dimanapun kita berada, ibadah itu gak pernah dilihat tempat, waktu, dan keadaan. Di saat kita benar-benar menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, Tuhan hadir dan ada bersama-sama kita dan melawat setiap hidup kita. Puji Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih pada siang hari ini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan tuntut ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Tuhan yang mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani baik di PLN Musik, bahkan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Kita mau masuk ke hadirat Tuhan karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar Benar ya Bapak, kalau pujian kami tadi Tuhan menjadi pengakuan yang terdalam Tuhan dari hati kami Tuhan, bahwa kami hanya bisa mendengar Engkau Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Kami cuma bisa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian kami tadi Tuhan boleh menjadi hidup yang harum di hadapan Engkau ya Bapak, dan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar Bapak kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati mulut lidah dia Tuhan, supaya apa yang Dia sampaikan Tuhan boleh memberkati kami Tuhan, boleh menjadi kekuatan baru buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan, juga kiranya Engkau berkati kami Tuhan, supaya kami boleh Engkau berikan telinga yang dengar-dengaran ya Bapak, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat siang, shalom adik-adikku, Kenji yang kekasih. Apa kabar semua? Saya harap semua sehat, semua diberkati Tuhan, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, di siang hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Begini bunyi firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, adik-adik sudah tahu bahwa judul firman Tuhan di siang hari ini adalah Akulah pintu. Kata Tuhan, akulah pintu. Kita akan sama-sama belajar apa itu akulah pintu. Nah, di dunia ini, adik-adik sekalian, kita hidup di dunia yang banyak kepercayaan, banyak agama. Ya, biasanya dikatakan pluralistik, plural, yang beragam. Ya, kita hidup di dunia yang beragam. Kita hidup di Indonesia aja ada 6 agama yang sekarang diakui di Indonesia. Nah, lantas di tengah-tengah keberagaman ini kita harus menghargai
kita harus menghormati agama orang lain. Ketika kita berteman dengan misalnya ada teman kita yang Muslim, yang Hindu, yang Konghucu, kita tidak boleh menarik mereka, memaksa mereka menggunakan apalagi sampai menggunakan kekerasan untuk percaya dengan apa yang kita percaya. Ya, jadi itulah sikap kita di tengah-tengah dunia. Kalau kita memberitakan firman, memberitakan Injil Tuhan, boleh. Tapi kalau untuk memaksa mereka, apalagi sampai menggunakan kekerasan, maka itu tidak diperbolehkan. Bahkan firman Tuhan pun tidak memperbolehkan yang demikian. Nah, ketika ngomong soal keselamatan, atau di sini Yesus mengatakan akulah pintu. Nah, yang maknanya keselamatan, kita jangan berpikir pintu rumah. Ya, kalau kita berpikir pintu rumah, oh pintu rumahku ada banyak, pintu depan, pintu samping, pintu belakang, ya, pintu dari gudang, pintu dari garasi, ada banyak. Kita nggak berpikir tentang pintu itu, pintu rumah, ya. Jangan kita berpikir tentang pintu rumah. Berarti kalau banyak pintu, berarti banyak pintu dong menuju keselamatan. Bukan demikian. Kenapa Tuhan menggambarkan dirinya sebagai pintu? Nah, maksudnya pintu di sini adalah pintu bukan pintu rumah, tapi pintu kandang. Ya, pintu kandang. Kenapa kok pintu kandang? Nah, begini, zaman dahulu di Israel sana atau di Timur Tengah sana, mereka memiliki yang namanya hewan atau ternak. Itu kan di padang gurun atau di padang yang banyak rumputnya. Dan itu biasanya jauh dari rumah atau jauh dari kandangnya. Nah, ketika mereka bawa ternaknya ke padang atau melewati suatu padang gurun atau melewati apapun itu, ketika sudah malam, mereka akan membuat suatu shelter. Shelter itu seperti penampungan. Nah, di penampungan inilah ternak-ternak ini akan tinggal sementara atau tertidur. Nah, shelter ini atau penampungan ini hanya memiliki satu pintu, satu akses, yaitu dari depan. Ya, tidak ada pintu belakangnya, tidak ada pintu sampingnya. Ya, jadi ketika hewan itu atau domba itu mau masuk, hanya lewat pintu itu, dan keluar dia hanya lewat pintu itu. Jadi maksud Tuhan, akulah pintu, itu pintu yang tadi, pintu yang satu itu, bukan pintu rumah yang isinya banyak. Ya, bukan, tapi pintu shelter atau pintu penampungan. Jadi Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala, dan dia mengatakan, akulah pintu. Nah, biasanya shelter itu, di pintu itulah gembala akan nungguin ininya, ternaknya lagi tidur atau lagi beristirahat, gembala di pintu. Gembala akan tahu kalau ada dombanya yang masuk, ada yang keluar. Dia akan tahu karena hanya satu pintu, tidak ada jendelanya. Nah, Yesus menggambarkan sebagai gembala yang sedang berada di pintu. Bahkan dia mengatakan, akulah pintu itu. Sini dikatakan, ia akan, barang siapa masuk melalui pintu, ia akan selamat. Ya. Yang masuk melalui pintu itu, dia akan selamat. Berarti hanya ada satu pintu. Ada dua di sini yang Tuhan Yesus ingin jelaskan. Yang pertama, Yesus mengatakan kalau lewat pintu itu masuk, maka dia akan selamat. Berarti hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Ya, hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Hanya Yesuslah pintu satu-satunya yang menjadi jalan keselamatan. Tidak ada pintu yang lain. Ya, tidak ada, dikatakan banyak jalan menuju Roma. Artinya banyak jalan menuju keselamatan. No. Sekali lagi saya jelaskan, saya tegaskan kepada adik sekalian, hanya satu jalan menuju keselamatan, yaitu Yesus. Bahkan Yesus mengatakan sendiri dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa ingin sampai kepada Bapa, dia harus melalui aku, kata Yesus. Ya, dia hanya Yesus jalan. Kalau ada yang mengatakan, bagaimana dengan misal agama yang lain, apakah mereka tidak selamat? Sekali lagi, Alkitab kita dengan tegas mengatakan bahwa hanya ada satu jalan, yaitu Yesus. Tetapi seperti saya katakan di awal tadi, menghadapi dunia yang pluralistik ini,
banyak agama, banyak kepercayaan, kita pun nggak bisa memaksakan orang lain untuk percaya dengan apa yang kita percayai. Kita hanya cukup menunjukkan sikap hidup kita sebagai orang Kristen, menunjukkan siapa kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, yang mengikuti teladan Yesus. Maka kalau mereka tertarik dan mereka mau percaya, itulah penginjilan kita. Kita nggak memaksa mereka. Jangan sampai ada sekarang undang-undangnya kita kalau melakukan kristenisasi nanti berurusan dengan hukum. Jangan sampai demikian. Jadi cukup kita menunjukkan pribadi kita jadi anak remaja yang baik, yang rajin beribadah, yang mau membantu orang tua, mau membantu sesama, suka misalnya ada orang yang kurang pintar, kita mau ngajarinnya, tapi bukan memberikan contekan ketika ujian, hanya mau mengajarin ketika dia butuh sesuatu kita tolong. Ya, sikap-sikap yang baik seperti itu akan menunjukkan bahwa kita ini punya Tuhan yang baik. Untuk itu kita hidup harus baik. Jadi dengan kita hidup baik, dengan kita menunjukkan pribadi kita yang baik, maka teman-teman kita akan merasa ada yang beda dengan anak ini, ada yang beda dengan anak remaja ini. Apa yang beda? Nah, ketika itu maka orang akan tertarik. Teman-teman kalian akan tertarik, kamu ibadah dari mana sih? Kamu kok bisa gitu sih? Kamu kok senyum terus sih? Kamu punya sukacita sih? Sehingga mereka akan datang dan percaya kepada Yesus. Sekali lagi Yesus mengatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Dia akan selamat. Ya. Yang kedua, Yesus mengatakan lagi begini. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Apa maksud Tuhan? Nah, yang kedua, selain Yesus mengatakan hanya aku satu-satunya jalan, pintu itu tempat masuk dan keluar tadi, ternak yang tadi, domba. Kalau mereka udah malam masuk, setelah hari terang mereka akan keluar. Dan dikatakan ketika mereka masuk dan mereka keluar, mereka akan ketemu dengan padang rumput. Bahkan dikatakan di ayatnya yang ke-10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Maksudnya Tuhan apa? Nah, pintu keluar masuk ini, pintu tempat keluar masuk ini menggambarkan ketika Yesus ada di pintu atau Yesus sebagai pintu, kita keluar masuk dengan aman dan nyaman. Ya, kita keluar masuk dengan aman dan nyaman. Bahkan kita keluar pun sudah ada padang rumput yang hijau bagi ternak. Bagi ternak, ketika mereka keluar dari pintu itu sudah tersedia makanan di depan mereka. Itu suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi ternak ya. Biasa kan kalau kita ngasih makan kucing atau anjing di rumah, kok mereka kasih makan senangnya minta ampun, ekornya goyang-goyang gitu. Karena senang makan. Nah, ketika kita keluar katanya dari pintu itu, kita masuk dan kita keluar dari pintu itu, kita menemukan berkat Tuhan yang luar biasa. Kita menemukan berkat Tuhan, kedamaian, ketentraman. Karena hanya ada satu pintu dan Yesus sebagai pintu, kita merasa aman dan tentram karena Yesus menjaga kita, karena Yesus yang berada di depan kita, karena Yesus yang berjaga-jaga di depan pintu atau sebagai pintu. Jadi kita diberikan rasa aman dan nyaman. Nah, di dalam Perjanjian Lama ayat Mazmur 121 ayat 8. Mazmur 121 ayat 8 dikatakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ulangan 28 ayat 6 dikatakan, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jadi konsep berkat dalam Perjanjian Lama, mungkin di gereja kita ketika ada gembala yang biasanya ada gembala, ketika doa berkat dikatakan Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati keluar masuk. Maksudnya konsep keluar masuk ini adalah ketika kita memasuki suatu tempat atau pekerjaan yang baru, kita diberkati Tuhan, dan kita keluar dari sana pun berkati Tuhan. Ketika kita memasuki suatu rumah, kita diberkati Tuhan, dan keluar dari sana diberkati Tuhan. Jadi artinya dalam setiap aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, keluar masuk kita, masuk dan keluar kita diberkati Tuhan. Ya.
Jadi ketika pintu itu adalah Yesus, kita masuk tadi, kita percaya bahwa Yesuslah jalan keselamatan bagi kita. Kita percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan yang membawa kita kepada surga. Dan ketika kita keluar dari pintu itu, kita percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat-berkat yang luar biasa bagi kita. Nah, demikian, jadi sekalian. Jadi, akulah pintu, kata Tuhan. Itu menggambarkan bahwa Dialah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Lalu yang berikutnya, Dia memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan ketika Yesus menjadi pintu kita. Ketika Yesus menjadi jalan keselamatan kita, ketika kita masuk melalui Yesus, maka Dia memberikan keselamatan kepada kita dan jaminan kenyamanan dan keterapan, bahkan berkat-berkat yang melimpah. Aku memberikan berkat kepadamu supaya kamu menerima berkat yang berkelimpahan. Jangan kita berpikir, oh berarti percaya kepada Tuhan kelimpahan berkat, oh kaya raya. Oh berarti percaya kepada Tuhan kelimpahan berkat, saya sukses secara finansial, banyak hartanya. Bukan demikian. Ya, sekali lagi saya jelaskan. Maksud dari Yohanes 10 ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup di sini adalah keselamatan. Hidup di sini adalah hidup yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Hidup yang percaya kepada Tuhan. Hidup yang sudah mengaku Yesus sebagai juru selamat. Itu hidup di sini. Dan hidup itu diberikan secara berkelimpahan. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan kasih karunia, kelimpahan berkat-berkat Tuhan, apapun itu. Ya, bukan harus kaya, bukan harus banyak hartanya, bukan harus naik Lamborghini, bukan itu maksud Tuhan. Tapi kelimpahan di sini adalah kelimpahan berkat rohani dari Tuhan. Jadi kalau kita masuk melalui pintu itu, maka kita dijamin Tuhan hidupnya, kita dijagain Tuhan, diberkati Tuhan selalu. Tapi kenapa kok ada orang, misalnya di masa-masa pandemi ini, kenapa kok ada orang Kristen bang yang kena COVID? Kenapa kok ada orang Kristen bang yang sakit? Kenapa ada orang Kristen bang yang misalnya kecelakaan? Bukankah kita dilindungi Tuhan? Bukankah kita diberikan Tuhan, dibilang tadi diberikan penjagaan oleh Tuhan? Kenapa itu bisa terjadi? Ya, yang pertama bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua karena kedaulatan Tuhan. Ya, misal ketika ada seorang yang Tuhan izinkan kena COVID, dia sudah menjaga protokol kesehatan, dia sudah selalu rajin cuci tangan, selalu rajin semuanya, tapi hanya diizinkan Tuhan terkena COVID, berarti Tuhan ingin menyatakan sesuatu kepadanya. Mungkin saja Tuhan ingin menyatakan dirinya, aku ini loh penyembuh, ya, aku ini loh bisa menyembuhkanmu. Mungkin saja dia ingin menyatakan kepada kita, sehebat-hebatnya kamu menjaga kesehatanmu, sehebat-hebatnya kamu menjaga protokol kesehatan, ya, jangan itu menjadi patokan. Oh, berarti aku selama ini sehat itu karena aku jaga protokol kesehatan. Aku selama ini sehat itu karena aku benar-benar jaga. Bukan. Tuhan ingin menunjukkan mungkin ini loh kamu sudah jaga tapi kamu tetap sakit. Berarti hanya Tuhan yang bisa menjaga kita. Kita ngikuti protokol kesehatan bisa, tapi jangan terlalu parno, jangan terlalu wah sini nggak boleh, sini nggak boleh, gitu nggak boleh. Tapi kita yakini kita sudah jaga protokol kesehatan, kita pakai masker, cuci tangan dan segala macam, Tuhan pasti akan jaga. Kalaupun Tuhan izinkan kena, itu karena Tuhan pengen menyatakan sesuatu mujizatnya kepada kita. Kenapa kok orang bisa kecelakaan, langsung bahkan meninggal? Bukankah Tuhan yang menjaga? Ada rencana Tuhan bagi dia dan bagi keluarga yang ditinggalkan. Apapun itu pasti ada rencana Tuhan. Mungkin contoh, tiba-tiba kecelakaan, ada seorang anak Tuhan kecelakaan. Ternyata mungkin kita kan nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Mungkin ini bagi saya mungkin aja dalam tanda kutip. Mungkin anak ini ke depan karena saking pintarnya akan jadi seorang yang berbahaya bagi gereja. Misal, mumpung
dia masih di dalam keselamatan, mumpung dia masih percaya kepada Tuhan, dia dipanggil Tuhan. Ini misal contoh. Dan bagi keluarganya, setelah anak ini tidak ada, mungkin keluarganya akan mengerti bahwa yang maksud Tuhan dengan dipanggilnya anak ini, mereka bisa tetap kuat, mereka bisa tetap hidup, mereka bisa tetap melanjutkan hidup meskipun kekasih mereka telah pergi, anak mereka sudah dipanggil Tuhan, mereka tetap bisa menjalani hidup, diberikan Tuhan kekuatan, bisa mereka merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Mungkin ya. Pokoknya ada maksud Tuhan dalam setiap apapun terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah, meskipun kita di dalam sakit, kita sakit bersama dengan Tuhan. Kalau kita tadi masuk melalui pintu itu, meskipun kita dalam keadaan susah, kita sedang susah bersama dengan Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai kita. Meskipun kita di dalam keadaan hal terparah sekalipun, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, maka kita sedang bersama dengan Tuhan. Percayalah, anak-anak Genji sekalian, bahwa ketika kita masuk melalui pintu itu, maka jaminan penyertaan Tuhan, jaminan berkat-berkat Tuhan, jaminan masa depanmu, jaminan segala yang terbaik untuk hidupmu itu ada di dalam tangan Tuhan. Ya, masuklah melalui pintu itu, percayalah kepada Tuhan, maka Dia akan menjamin kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkaulah pintu satu-satunya jalan keselamatan bagi kami semua, dan Engkaulah pintu yang menjadi penjamin kenyamanan dan keamanan bagi kami semua. Biar kami belajar dari kebenaran firman Tuhan, kami semakin diperbaharui lagi anak-anak Genji untuk semakin percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua ada maksud Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kami melewati lembah yang kelam, kami tahu Tuhan ada di sana. Kalaupun Tuhan izinkan kami untuk menikmati kesenangan, menikmati kebahagiaan, biar kami tetap ingat Tuhan juga ada di sana. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Berkati anak-anak Genji, apapun yang menjadi pergumulan mereka dalam studi mereka, biar Tuhan yang memberikan hikmat, manfaat yang daripada Tuhan, ingatan yang baik untuk mengingat setiap pelajaran mereka. Orang tua mereka, Tuhan memberkati agar orang tua mereka mampu menyekolahkan mereka. Terima kasih, memberkati masa depan anak-anak Genji, biar mereka dalam masa depan mereka cerah di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan memberkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman udah siap mengikuti ibadah pada kali ini. Jangan lupa minggu depan tetap ikuti ibadahnya ya. Jangan lupa juga setiap hari Jumat ada ibadah CG jam 6 sore di website Genji. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan dekatkan diri dengan Tuhan. God bless you teman-teman. Thank you.